Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan netizen atau pengguna atau subscriber Mr. Nazar dan Nenden Sri Fujia yang bertanya tentang ramuan untuk mengobati impotensi atau jadi si barang alat tempurnya itu nyengkeluk kayak gini teman-teman. Nah kalau sekarang sih udah ini ya, cahaya mataharinya sangat terik sekali karena ini sore hari pukul 4 ya. Nah ini nyengkeluk seperti ini teman-teman. Nyengkeluk itu jadi loyo ya teman-teman. Loyo jadi tidak bisa digunakan lagi untuk menusuk-nusuk sesuatu yang perlu ditusuk teman-teman. Yaitu bagian daripada nafkah batin. Nah di sini saya akan bertemu lagi dengan Pak Adang karena Pak Adang tahu gitu ya tentang ramuan untuk menghidupkan kembali si Bapak P yang tidur gitu ya. Jadi dibangunkan lagi, jangan sampai lumpuh. Dan itu Pak Adangnya ada di sana. Kita akan tanyakan langsung ke Pak Adang, siapa tahu ada ramuan tradisional untuk menyembuhkan sakit tersebut. Teman-teman, Pak Adang ini sangat rajin sekali karena setiap hari selalu ke kebunnya dan ke sawahnya teman-teman. Nah ini yang sebelah kanan itu kebunnya Bapak Adang dan sebelah kirinya ini adalah sawahnya Pak Adang. Di musim K3 ini atau musim kemarau sangat sulit sekali mendapatkan air. Informasinya sih Pak Adang setiap hari datang ke sawah untuk mengairi ya, mengairi sawah atau dalam bahasa Sundanya ngaboyor. Dan akses ke sini juga ya berupa jalan seperti ini ya. Saya datang dari arah yang berbeda gitu ya dari yang seperti biasanya karena saungnya Pak Adang ini cukup terpencil teman-teman. Nah di sebelah sana ada pergerakan sepertinya Pak Adang. Kita samperin aja ke sana yuk. Ramuan herbal atau tradisional ini memang banyak digemari karena langsung dari alam gitu ya. Bahan-bahannya terlihat dan prosesnya pun jelas. Selain daripada itu juga efek sampingnya juga tidak perlu berbahaya karena semuanya dari alam. Assalamualaikum Bang. Tuh, nah ini Pak Adang teman-teman. Lagi apa Pak Adang? Nyiram padi ya? Susah air ya? Setiap hari kabarnya Pak Adang ke sawah ya? Kalau nggak setiap hari emang gimana Pak Adang? Nah itu teman-teman katanya, ini Pak Adang belum pakai mic, katanya setiap hari datang ke sawah karena kalau nggak datang ke sawah itu kering ya Pak Adang. Pak Adang ini saya mau nanya tentang ramuan tradisional, tentang impotensi di rumah. Ayo, ayo, ayo. Nah ini gubuknya Pak Adang teman-teman. Pak Adang coba pakai mic-nya biar jelas ya suaranya. Nah, udah. Capek ya Pak Adang ya? Pak, capek, panas. Dari jam berapa ke sawah Pak Adang? Dari subuh. Aslinya subuh? Oh, jam segini belum beres. Paling nanti jam 3-an lagi. Habis sholat subuh. Oh, Oh, langsung ke sini. Saya minum terus dulu ya. pulang? Oh iya, iya. Awas, aduh. Istirahat dulu lah. Enak juga nih mengganggu Pak Adang yang lagi sibuk di ladang. Apalagi dimulai dari subuh. Iya, nanti Dan pulang jam 3 lagi. 3. Malam. Jam 3 subuh lagi? Iya, Ya sehari semalam pokoknya Allah. nih. Ini lega kan dari situ tuh. Sampai Hmm. sini. Ini ada berapa meter persegi Pak Adang? 220. Oh, itu hitungan bata pastinya ya. 220 bata. Nah, itu teman-teman dihitung aja 220 kali 7 atau berapa gitu saya lupa lagi. Nah, itu pokoknya kalau di tanah Sunda itu bata itu ukuran ya di tanah Sunda gitu. Tapi kalau di urusan pemerintahan itu ke meter persegi. Nah, itu tinggal dihitung aja teman-teman, dicari dari bata ke meter persegi ya di Google. Gini Pak Adang, ini kan ada subscriber saya, penonton channel Mr. Nazar dan Nenden Fujia menanyakan
ramuan tradisional untuk impotensi. Iya iya. Pak Adang tahu impotensi? Ya tahu, kayak kayak kendalanya kayak peluh lah, kalau bilang peluh kan hipertensi itu kan Oh, iya, kurang apa, kurang apa namanya, senjatanya kurang itulah, kurang normal. kurang normal. Heeh, Peluh katanya peluh, heeh, teman-teman. Kalau peluh itu bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia itu mungkin loyo gitu ya Pak Adang loyo, ya? loyo, Loyong, jadi tidak bisa berdiri tegak lagi. Kalau mhm, ibaratnya, kalau yang normal gini ya, iya, tapi kalau peluh gini ya, peluh gini ngelup, letoy, letoy, nyengkeluk, heeh. Kalau Pak Kalau Adang mah kalau yang peluk yang letoy gitu, nafsu gede tapi itunya nggak bangun. mmm, Iya benar kalau yang gitu mah. memang biasanya itu menyerang, orang yang sudah berumur atau karena ada penyakit atau bagaimana Pak Wah Adang? itu nggak pengaruh itu ada penyakit itu, Ada penyakit? heeh. Masih Kadang-kadang kalau udah tua juga, ada temen aku juga yang udah tua, masih kuat gituan itu, ada. Kadang-kadang yang ada muda, "Ah, loyo ada," ada gitu. gitu Iya, ya? rupa-rupa itu. Oh, gitu ya? Mhm. Jadi tidak tergantung dengan umur, Iya, karena dari tidak. pengalaman Pak Adang mungkin sharing dengan teman-teman yang sebayanya, mungkin yang lebih, tua ataupun lebih muda, ya yang namanya impotensi atau loyo itu bisa menyerang usia berapapun, Iya kecuali kalau misalkan orang tersebut mempunyai penyakit gitu ya. Nah itu yang, impotensi atau loyo letoy itu Pak Adang, orang yang sakit apa sih Pak Adang iya, biasanya? ya dibilang itu apa, hipertensi, apa namanya itu ya? Iya, yang Heeh. impotensi. Nah, itu misalnya sakit apa nih? Apa sakit meriang jadi letoy gitu, atau diabetes atau gimana Pak Adang? Setahu Pak Adang, Ya paling itu diabetes itu, bisa diabetes juga ya? pengaruh, heeh, Mhm. pengaruh juga. Kalau Pak Adang mah, iya tensi aman ya? Aman ya, Wah walaupun sehat. kecil fisiknya, Tuh. ah, kuat. Saya kira Pak Adang itu usia 36 gitu ya, Oh, ternyata udah ternyata udah 50 kepala 5 ya, ya, 1,5 abad. udah punya cucu. Jadi Pak Adang ini bisa dijadikan rujukan atau sharing gitu ya, karena pengalamannya yang cukup, lama gitu ya, cukup banyak. Nah, kembali nih ke impotensi atau ke letoy Pak Adang, ada ramuan tradisionalnya nggak sih? Ada juga, Ada? ada. Itu gimana sih Pak Adang supaya terhindar bahkan sembuh dari sakit itu? Ya kalau di kampung kita kan banyak, bahan-bahan yang alami itulah, Mhm, sepertinya misalkan lengkuas, nah lengkuas, jahe, nah jahe, ibarat gitu misalkan, apa yang lada itu yang lada oh merica, sahang apa? sahang. Nah, Oh, itu yang sahang gitu. teman-teman bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya lada atau merica ya? Heeh, lada atau merica itu, Merica, Terus apa lagi Pak terus, Adang? madu, terus, telur ayam kampung yang kuningnya, tuh. Mhm, Terus nanti ditumbuk, disatukan itulah, walaupun mmm, berbeda, eee, tidak menyusun gitu ya kata-katanya ya, misalkan, mhm, tapi itu tetap disatukan, itu ditumbuk mhm. nanti, Oh, dihancurkan. jadi tadi saya dengar itu ada, merica, Merica, jahe, jahe, telur, telur, terus lada, lada, udah tadi mah iya iya, merica, iya bener, heeh, kecap, kecap, lengkuas, mhm, terus madu, madu. jeruk limau, 7 Oh gitu, rupa. oh 7 Iya, rupa, aku juga kadang-kadang lupa tadi. heeh. Iya lupa bener, Ya 7 gimana rupa. mau ingat sih, tapi setidaknya, Pak Adang masih ingat. Iya, Maksudnya ya kalau misalkan, kan ini Pak Adang ini sehat ya gitu ya, jadi buat apa sih menghafal gitu kan, mhm heeh. mhm. Cuman, hafalan Pak Adang cukup kuat ternyata. Ya karena nggak, mohon maaf, nggak hipotensi ya, sehat. Iya, Itu, nah itu 7 bahan 7 teman-teman, bahan ya. mhm. Nah itu, takarannya gimana sih Pak Adang? Kalau telur ini harus berapa butir? Ya 1 butir, ambil yang kuningnya. Nah, Mhm. kalau jahe 1 on. 1 on, itu Heeh, gimana nih 1 on diambil nih kita udah diambil, heeh. ditimbang, Pokoknya disatukan itu semua yang 7 ditumbuk rupa atau itu, diparut dulu? ya mau di-blender bisa, Mmm, mau ditumbuk bisa, yang penting hancur diparut aja jadi diparut satu, bisa? diparut bisa, Mhm, parut juga. itu dia, Nanti diseduh pakai air oh, hangat lah, jangan terlalu entar panas. satu-satu dulu. Nah tadi ini jahe teman-teman 1 on katanya, itu mau digimanapun bisa ya? Bisa, Heeh, mau diparut, mau diblender, mau ditumbuk, tapi kalau yang paling simpel sih kayaknya diparut ya, kalau diparut, heeh, zaman dulu kan nggak ada blender, iya, ya. Diparut, terus, apa, jeruk nipisnya berapa? ya 1 juga cukup, 1 aja, heeh, itu diperas, diperes, diambil airnya ambil aja, airnya. ya.
Terus kalau madu tadi sebutin madu Nah, berapa madu sendok? ya mau ya takaran itu 1 sendok, tapi kalau misalkan 1,5 sendok juga nggak apa-apa itu, nggak Mhm, apa-apa itu. heeh, madu 1 sendok teman-teman. Madunya madu apa tuh, Pak Adang? Ya madu odeng, Heeh, tawon lah, yang asli yang ya? asli, yang murni, jangan dari beli-beli yang lain, pokoknya Mhm. kalau bisa dari alamnya, kalau bisa belinya itu. Oh, misalkan ke warung nih yang sasetan? Nah, itu kurang lah itu, Heeh, jadi yang penting asli aja asli gitu aja, ya? yang penting ada yang keliling-keliling 1 botol, ada yang 20.000, 50.000 ya. Nah, Mhm, itu mmm, yang asli. terus tadi merica berapa butir, Pak Adang? 7 butir aja, 7 7 butir. butir mericanya. Itu gimana, ditumbuk? Ya ditumbuk sampai halus, yang mau Oh. di-blender bisa, tapi kalau di-blender Oh, nggak di hancur, blender mah 7 mendingan mah digerus ini. heeh, Nah kembali ke yang alami ya? itu ya, Itu tadi merica, terus apa lagi ya? Kecap ya? Disebutin kecap, kecap? 1 sendok Kecap aja, manis, kecap pahit, atau kecap apa kecap tuh? manis, Kecap manis heeh, berapa sendok? 1 sendok aja cukup, 1 sendok. Terus lengkuasnya? lengkuas ya paling segenggam juga bisalah, Segenggam segenggam, itu kan kalau genggaman saya gede mungkin ya dapat 5, 6, perkiraannya paling nggak jauh dari 4, jahe, 1 on juga 1 on ya bener lah, 1 on, heeh, 1 on. iya, apa tiga Mmm, 3 on lah itunya, 3 on, banyak banget, panas. Berapa Pak Adang? itu Tiga lengkuasnya, heeh. 3 kuncup aja, 3 kuncup. iya. Oh, berarti ya kalau yang kuncup kan itu ada kuncupnya nanti yang muda ya? Yang muda, Heeh, yang 3 muda, itu 3 diparut juga? diparut, Ambil airnya. diambil airnya. Terus apalagi ya tadi banyak banget nih sebutan Iya Padang. 7 7 rupa. Ada 7 rupa ya? Iya, Jeruk nipis 1 butir, heeh, terus kuning, telur ayam telur 1 ayam, dikocok halus, mhm, jahenya jahe 1 on, 1 on, 1 on itu parut, ambil diparut, airnya, heeh, terus merica 7 butir 7 ditumbuk butir, sampai halus, kemudian apalagi ya tadi? Duh saya juga lupa euy. Madu jeruk 1 sendok, madu 1 sendok, jeruk 1 butir, jeruk 1 butir, terus lengkuas udah tadi? iya Lengkuas lengkuas, udah, berarti 3 kuncup. mhm. Nah itu dari semua itu, bagaimana prosesnya Padang? Ya dicampurkan disatukan, pokoknya kalau mau ditumbuk semua bisa, tapi lebih bagus ditumbuk, Mhm, yang ini heeh, yang oh halus. semuanya, Nah, nanti kalau udah misalkan udah lemes, udah halus, nah baru dikasih air. diambil Nah, ambil airnya, air, masukin dulu ke apa, ke toples apa dicampurin aja supaya mhm, aduk air hangat. oh, Nah, udah dicampur, udah pakai jahe, pakai segala macam, udah pakai madu, telur, udah dicampur heeh, pokoknya. Kalau telur jangan langsung nanti aja kalau mhm, telur sama madu mah berarti diaduk aja, diajak dulu, aduk dulu. tambah air atau enggak sih Padang? Ya Jadi tambah air, airnya segimana Padang? ya secukupnya aja tapi jangan terlalu setengah gelas, jangan itu kebanyakan. Mhm, Ya paling berapa mili lah pokoknya sedikit supaya hancur aja, supaya basah ngumpul, gitu kalau buat ngaduknya itu. oh Nah, nanti nyatu, dipeureut lah, diperes, diperet, heeh, oh diperes, mau pakai diperet atau apalah, diperas? mau diperes pokoknya sampai sampai kering hampasnya itu. Mhm Nah, itu mhm. nanti diminum itu, Diminum, heeh. kapan minumnya Padang? Ya yang misalnya tergantung kita mau kapan mau makainya. Misalkan mau Oh dipakai malam misalkan sekitar, perkiraan mau tidur aja. Oh, kita oh, mau mau tidur, nah, mmm, 1/2 jam dari sebelum itu melakukan, minum dulu gitu. oh sebelum Heeh, melakukan, sebelum bertindak minum iya, nah dulu itu, gitu ya? biar reaksi dulu, Ini biar kata bagus dulu. nih bertindak Iya, ya. Kalau misalkan yang parah tuh Pak Adang, diminum setiap hari boleh? ya boleh juga, tapi kalau Mhm yang parah itu misalkan ada ampas yang sisa tadi ya, nah mhm. itu bisa dicampur air hangat, pakai Oh, madu lagi itu nah iya, jadi bisa. teman-teman katanya kalau misalkan, parah diminum setiap hari. Nah kalau mau bertindak itu minum, nah baru bertindak. Nah, berarti kan nanti ada ampasnya. Iya, ada ampasnya. Nah, ampasnya itu digimanain Pak Ya Adang? biasa di itu lagi, apa, Dibuang? jangan Oh dibuang, jangan? dicampur lagi pakai air. Air panas? Heeh, Oh pakai jangan terlalu air panas, air hangat lah pokoknya, air mmm, hangat. mhm. Dicampurin lagi, itu bisa ditambah lagi madu sama telur itu. Nah, Oh, itu harus ditambah madu sama telur, udah heeh. segitu juga cukup. Nah, terus itu gimana? Bisa untuk kan kata tadi mau bertindak lagi, berarti ronde kedua maksudnya? Ya buat ke ronde kedua, misalkan kalau yang cukup parah penyakitnya lah, misalkan Buat gitu. ronde kedua, nah baru yang diambil itu airnya Airnya lagi, airnya itu diminum atau gimana? iya diminum. Mmm, Bisa juga sama hampasnya juga nggak apa-apa. oh, Nah, misalkan ini ya, setahu saya ya, misalkan kalau hampasnya udah diperas lagi yang kedua kalinya ya.
Nah, mhm. itu sampahnya itu jangan terlalu kering diambilnya, bisa dioleskan, dicampurkan dioles-oles ke barang kita lah gitu, jadi bingung nyebutnya nih. Oh. Iya, Oh jadi, kalau sudah diseduh dengan air heeh. panas, air hangat gitu, hangat kuku mungkin ya? Iya iya. Hangat kuku, nah nanti itu bisa diminum dan airnya bisa dioleskan ke barangnya gitu. Nah, itu Oh gitu. heeh, jadi bingung cadel nyebutinnya tadi, kasar Oh soalnya. dioles-oles ya? Dioles-oles, Dioles-oles ke itunya, ke barangnya, nah nanti, eee, sedikit demi sedikit bergerak lagi atau gimana? ya pelan-pelan aja entar juga bergerak, Oh bergerak lagi jadi heeh. entud-entudan Nah gitunya, itu, entud-entudan. Nanti kalau udah full power, udah baru siap. bisa ditusukin Iya, lagi. itu. Wah, jadi ronde kedua, Yang kedua itu. mantap. Rasanya gimana itu kira-kiranya, Wah, itu Padang? lebih lebih enak itu, Oh, lebih mantap. daripada ronde pertama Iya, itu, oh, lebih mantap itu soalnya pokoknya. udah diminum, dioleskan lagi ya? Heeh, dioles lagi. Waduh, ini mungkin bisa sampai ke puncak kenikmatan yang sangat luar biasa, Iya, Padang betul ya? tuh, yang kedua kalinya lebih enak tuh, lebih beda pokoknya lah daripada yang pertama gitu, Mhm. Nah, ini beda. dicoba aja ya, Pak. Nah, itu teman-teman ada ramuan tradisional untuk, teman-teman atau siapapun penderita impotensi atau letoy, Iya, letoy. jadi bisa bergerak lagi, bisa menusuk-nusuk lagi ya? Iya, keras lagi itu. Mantap. Nah, buat teman-teman yang penasaran boleh banget dicoba karena bahan-bahannya pun saya dengar tidak terlalu, apa ya, bukan bahan-bahan yang berbahaya, tapi Bukan, bahan-bahan yang alami, herbal. ada di dapur itu mah, Iya, Padang. di dapur juga lengkuas ada di dapur, segala macam lah ada di itu masih alami. Jauh-jauh saya datang ke Padang ternyata ada di dapur semua Iya, bahannya ya. ada itu. Mantap lah. Nah, itu teman-teman boleh dicoba, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, itu cukup segitu aja, Padang? Iya, udah cukup begitu aja. Nah, biar lebih jelas nih Pak Adang, nantilah suatu saat kita bikin aja ya. Iya, siap. Nanti karena itu barang-barangnya bahan-bahannya ada di dapur, nanti, untuk video selanjutnya saya mau ambil bahan-bahannya nanti, Iya. tolong bikinnya sama Pak Adang, Iya, siap, biar yang nonton video ini jelas gitu jelas, ya. ya. Oke lah Pak Adang, terima kasih ya atas waktunya. Iya, Mohon sama-sama. maaf mengganggu Iya, waktunya. nggak Sekarang apa-apa. mau kemana Pak Adang? Ya biasa lagi nyiram. Nyiram Iya, lagi. nyiram lagi. Mau lihat dong ini Oh, iya itu. separah apa sih sekarang Ini kemaraunya Pak udah Adang? udah pada belah-belah sebagian, aduh. Kita lihat nih Pak Adang, Pak Adang teman-teman. Nah ini udah betul-betul Parah udah belah parah tuh. ya, udah belah-belah ya. Mhm. Waduh. Ini ngambilnya dari mana Pak Adang? Itu dari pusat di atas. Dari pusat. Iya, jauh. Teman-teman, di sana itu gunungnya, jadi Pak Adang harus perjalanan ke sana untuk mendapatkan akses air. Dan beginilah yang namanya di kampung ya. Untuk mengairi sawah ini perlu kandungan air yang berlimpah dari akar pepohonan ataupun dari pegunungan. Ya, alhasil Pak Adang karena ini ada di dataran, Pak Adang harus mengambil air dari gunung sana. Pak Adang kenapa yang di sebelah sana botak Pak Adang gunungnya? Beda Oh, dengan itu yang sebelah bekas kanan? ada yang ngebakar itu. Waduh, Ada kebakaran hutan dong heeh, Pak Adang. kebakaran hutan Caruy, Gunung Caruy itu. Gunung Caruy. Ini lihat-lihat nih teman-teman, saya mau perbesar. Nah, di sana itu ada gunung tapi nggak ada pepohonannya dan ternyata ada kebakaran hutan. Nah, ini berupa wejangan ya buat teman-teman untuk selalu mencintai alam. Karena kalau misalkan pohon-pohon di pegunungan itu ditebangi, dibakar, itu berpengaruh ke air. Betul gak Padang? Iya betul, sampai Berpe kering air juga nih nggak ada. Tuh, air susah di sini, teman-teman. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Kita doakan semua para petani yang ada di Indonesia atau dimanapun itu berada selalu diberikan kesejahteraan dan hasil panennya berlimpah gitu ya. Saya Mister Nazar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.